Inilah kisah seorang sopir sederhana yang hidupnya berubah karena pernikahan penuh rahasia. Cinta, aib, dan kehormatan mulai terungkap perlahan. Tulis sholawat di komentar dan dari mana kamu menonton. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan rezeki dan kebahagiaan. Di lereng pegunungan yang sejuk dan jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Raka Pratama. Ia hanya lulusan sekolah menengah, anak dari keluarga sederhana. Ibunya sakit-sakitan di kampung dan adiknya masih duduk di bangku sekolah. Raka tumbuh dalam kehidupan keras. Tapi satu hal yang membuatnya tetap teguh adalah doa ibunya setiap malam. Dengan tekad yang kuat, Raka merantau ke Jakarta. Kota yang bagi banyak orang dianggap sebagai tempat mimpi dan harapan. Namun bagi Raka, Jakarta lebih menyerupai hutan beton. Penuh jebakan, penuh persaingan, dan tidak mengenal belas kasihan. Ia bekerja serabutan demi mengirim uang ke kampung. Mulai dari kuli bangunan, tukang parkir, hingga pengantar barang. Setiap malam, ketika tubuhnya lelah dan keringat mengalir deras, ia menatap langit kota dengan lampu-lampu yang redup. Dalam hati ia berbisik lirih memohon pada Allah agar diberi kesempatan memperbaiki nasib keluarganya. Meski kerasnya hidup kota sering membuatnya hampir menyerah, Raka tidak pernah berhenti melangkah. Suatu hari, langkah hidupnya berubah. Saat sedang mengantarkan barang ke kawasan elit Jakarta Selatan, Raka melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung tinggi. Seorang pria paruh baya turun dari mobil itu lalu menghampirinya. Pria tersebut memandang cara Raka bekerja dengan cekatan dan sopan. Ia lalu bertanya apakah Raka tertarik bekerja sebagai sopir pribadi. Raka hanya terdiam sesaat. Dalam hatinya, ini kesempatan yang tak boleh ia sia-siakan. Beberapa hari kemudian, setelah melalui wawancara singkat, ia resmi diterima menjadi sopir pribadi keluarga Adistya. Keluarga kaya raya yang memiliki perusahaan besar di bidang properti. Saat pertama kali menginjakan kaki di halaman rumah megah itu, Raka nyaris tidak percaya. Rumahnya seperti istana, dengan taman luas, kolam air mancur, dan pintu kayu tinggi yang berdiri kokoh. Hari itu menjadi langkah awal hidupnya yang baru. Ia tak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan membawanya pada jalan panjang penuh ujian dan rahasia besar. Sore itu, Raka mulai bertugas mengantar dan menjemput Naila Adistya, putri tunggal keluarga tersebut. Wanita muda berparas tegas, berwibawa, dan selalu tampil sempurna. Rambutnya tersisir rapi, busananya mahal, langkahnya tenang tapi dingin. Bagi Raka, Naila adalah sosok yang tak mungkin disentuh. Di dalam mobil, hubungan mereka hanya sebatas perintah dan jawaban singkat. Naila duduk di kursi belakang dengan tatapan lurus ke depan. Raka mengemudi dengan patuh tanpa berani menoleh terlalu lama. Tidak ada sapaan ramah, tidak ada percakapan hangat, hanya suara mesin mobil dan jalanan kota yang padat. Namun di tengah keheningan itu, Raka sering memperhatikan dari kaca spion. Ada saat-saat di mana wajah Naila tidak seangkuh biasanya. Saat ia baru keluar dari rapat atau acara keluarga, mata Naila sering sembab. Kadang ia menangis pelan tanpa suara, menatap kosong keluar jendela. Raka pura-pura tidak melihat. Tapi bayangan wajah rapuh itu diam-diam tertanam di hatinya. Ia tak mengerti, tapi sejak hari itu ada perasaan asing tumbuh di dalam dirinya. Perasaan yang membuatnya ingin tahu lebih dalam tentang sosok majikan yang terlihat begitu sempurna di mata dunia, tapi begitu rapuh saat sendirian. Malam mulai turun perlahan, lampu kota menyala satu persatu. Raka menepikan mobil di garasi rumah megah itu seperti biasa. Namun malam itu terasa berbeda. Angin terasa lebih berat, dan entah kenapa dadanya sesak seperti akan ada sesuatu besar yang segera datang. Hujan sudah berhenti saat Naila akhirnya keluar dari ruang periksa. Wajahnya pucat, langkahnya pelan, namun sorot matanya tajam seolah meminta Raka untuk tidak bertanya apapun. Tanpa suara, Raka menghampirinya dan memayungi Naila menuju mobil. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seakan ikut menyimpan rahasia kelam yang baru saja terungkap. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun terucap di antara mereka. Hanya suara mesin mobil dan gesekan ban di jalan basah. Namun di dalam dada Raka, ada ribuan pertanyaan yang ingin keluar. Tentang siapa ayah dari anak itu. Tentang mengapa Naila menutupinya rapat-rapat. Tentang air mata yang selama ini ia lihat diam-diam dari kaca spion.
Sesampainya di rumah, Naila turun dan langsung melangkah menuju pintu besar kediaman Aditya. Namun sebelum ia sempat menghilang di balik pintu, Raka mendengar suara lirih dari Naila. "Jangan bilang siapapun." Raka hanya mengangguk pelan. Ia sadar, apapun yang sedang dihadapi Naila bukan hal kecil. Ini bukan sekadar masalah pribadi, tapi masalah yang menyangkut nama besar keluarga Aditya. Keesokan harinya, suasana rumah besar itu berubah. Ayah Naila pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, dan hanya tersisa beberapa orang pelayan serta penjaga rumah. Naila mengurung diri di kamar, jarang berbicara, bahkan pekerjaan Raka sebagai sopir pun lebih banyak kosong karena Naila enggan keluar rumah. Suatu sore, saat Raka sedang membersihkan mobil, ia melihat Naila berdiri di balkon lantai 2. Rambutnya terurai, wajahnya sendu, tatapannya jauh menembus langit mendung. Dalam momen itu, Naila terlihat bukan seperti wanita dingin pewaris kekayaan besar, melainkan seorang perempuan muda yang sedang menanggung beban berat sendirian. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya satu malam Naila memanggil Raka ke ruang kerja ayahnya. Ruangan itu besar, dipenuhi rak buku tinggi dan aroma kayu mahal. Naila duduk di kursi kerja besar dengan mata merah bekas menangis. "Aku hamil," ucap Naila lirih. Meski Raka sudah tahu, mendengar Naila mengatakannya langsung membuat dadanya terasa berat. Pria itu sudah pergi. Dia tidak akan kembali. "Aku tidak ingin ayah tahu. Aku tidak ingin semua orang tahu." Suaranya bergetar, tapi tatapannya tetap teguh. Raka berdiri kaku. Ini bukan sekadar rahasia biasa. Ini aib besar bagi keluarga kaya seperti Aditya. Dunia mereka tidak mengenal belas kasihan untuk kesalahan seperti ini. Reputasi lebih berharga dari kebahagiaan seseorang. Kalau ini sampai keluar, lanjut Naila dengan napas gemetar, semuanya akan hancur. Ayah akan murka. Namaku akan tercoreng. Anak ini akan dianggap noda. Raka hanya bisa mengepalkan tangannya. Hatinya bergetar hebat melihat wanita itu bicara dengan mata berkaca. Meski hidup mereka berasal dari dua dunia yang sangat jauh, namun kesedihan Naila terasa nyata, menyakitkan. Malam itu menjadi titik awal kedekatan mereka. Naila mulai perlahan membuka diri. Ia bercerita tentang seorang pria yang pernah ia percaya sepenuh hati. Pria yang menjanjikan cinta, tapi pergi meninggalkannya begitu tahu ia mengandung. Pria yang kini hanya meninggalkan luka dan ketakutan. Di tengah ruangan sunyi itu, Raka hanya mendengarkan. Tidak ada penilaian, tidak ada cemooh. Hanya diam yang dalam dan mata yang menyimpan empati. Sejak malam itu, Naila tidak lagi sendirian menanggung beban rahasianya. Raka sudah menjadi saksi dari masa lalu yang membuat Naila terpuruk. Namun ia belum tahu, keputusannya untuk terlibat akan membawanya jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Hujan sudah berhenti saat Naila akhirnya keluar dari ruang periksa. Wajahnya pucat, langkahnya pelan, namun sorot matanya tajam seolah meminta Raka untuk tidak bertanya apapun. Tanpa suara, Raka menghampirinya dan memayungi Naila menuju mobil. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seakan ikut menyimpan rahasia kelam yang baru saja terungkap. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun terucap di antara mereka. Hanya suara mesin mobil dan gesekan ban di jalan basah. Namun di dalam dada Raka, ada ribuan pertanyaan yang ingin keluar. Tentang siapa ayah dari anak itu. Tentang mengapa Naila menutupinya rapat-rapat. Tentang air mata yang selama ini ia lihat diam-diam dari kaca spion. Sesampainya di rumah, Naila turun dan langsung melangkah menuju pintu besar kediaman Aditya. Namun sebelum ia sempat menghilang di balik pintu, Raka mendengar suara lirih dari Naila. "Jangan bilang siapapun." Raka hanya mengangguk pelan. Ia sadar, apapun yang sedang dihadapi Naila bukan hal kecil. Ini bukan sekadar masalah pribadi, tapi masalah yang menyangkut nama besar keluarga Aditya. Keesokan harinya, suasana rumah besar itu berubah. Ayah Naila pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, dan hanya tersisa beberapa orang pelayan serta penjaga rumah. Naila mengurung diri di kamar, jarang berbicara, bahkan pekerjaan Raka sebagai sopir pun lebih banyak kosong karena Naila enggan keluar rumah. Suatu sore, saat Raka sedang membersihkan mobil, ia melihat Naila berdiri di balkon lantai 2. Rambutnya terurai, wajahnya sendu, tatapannya jauh menembus langit mendung.
Dalam momen itu, Naila terlihat bukan seperti wanita dingin pewaris kekayaan besar, melainkan seorang perempuan muda yang sedang menanggung beban berat sendirian. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya satu malam Naila memanggil Raka ke ruang kerja ayahnya. Ruangan itu besar, dipenuhi rak buku tinggi dan aroma kayu mahal. Naila duduk di kursi kerja besar dengan mata merah bekas menangis. "Aku hamil," ucap Naila lirih. Meski Raka sudah tahu, mendengar Naila mengatakannya langsung membuat dadanya terasa berat. Pria itu sudah pergi. Dia tidak akan kembali. Aku tidak ingin ayah tahu. Aku tidak ingin semua orang tahu. Suaranya bergetar, tapi tatapannya tetap teguh. Raka berdiri kaku. Ini bukan sekadar rahasia biasa. Ini aib besar bagi keluarga kaya seperti Aditya. Dunia mereka tidak mengenal belas kasihan untuk kesalahan seperti ini. Reputasi lebih berharga dari kebahagiaan seseorang. Kalau ini sampai keluar, lanjut Naila dengan napas gemetar, semuanya akan hancur. Ayah akan murka. Namaku akan tercoreng. Anak ini akan dianggap noda. Raka hanya bisa mengepalkan tangannya. Hatinya bergetar hebat melihat wanita itu bicara dengan mata berkaca. Meski hidup mereka berasal dari dua dunia yang sangat jauh, namun kesedihan Naila terasa nyata, menyakitkan. Malam itu menjadi titik awal kedekatan mereka. Naila mulai perlahan membuka diri. Ia bercerita tentang seorang pria yang pernah ia percaya sepenuh hati. Pria yang menjanjikan cinta, tapi pergi meninggalkannya begitu tahu ia mengandung. Pria yang kini hanya meninggalkan luka dan ketakutan. Di tengah ruangan sunyi itu, Raka hanya mendengarkan. Tidak ada penilaian, tidak ada cemooh. Hanya diam yang dalam dan mata yang menyimpan empati. Sejak malam itu, Naila tidak lagi sendirian menanggung beban rahasianya. Raka sudah menjadi saksi dari masa lalu yang membuat Naila terpuruk. Namun ia belum tahu, keputusannya untuk terlibat akan membawanya jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Malam semakin larut. Lampu ruang kerja besar itu hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu meja, membuat bayangan wajah Naila terlihat semakin sendu. Setelah mengungkap masa lalunya, Naila hanya menunduk lama. Tangannya yang biasanya tegas kini bergetar halus, seolah ia kehilangan pegangan hidup. Raka masih berdiri di depan meja besar itu. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang sopir dari desa, tapi malam itu Naila mempercayainya lebih dari siapapun di dunia ini. Keheningan panjang membuat suara detak jam dinding terdengar sangat jelas. "Aku tidak punya banyak waktu," ucap Naila akhirnya dengan suara berat. "Kehamilanku tidak bisa lama lagi ditutupi. Ayah pasti akan tahu. Dan saat itu terjadi, semua akan berakhir." Raka menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Ia bisa merasakan tekanan besar yang sedang Naila tanggung. Tiba-tiba Naila menatapnya lurus. "Raka, maukah kau menikah denganku?" Dunia Raka seperti berhenti sesaat. Suara itu begitu jernih, tapi tak masuk akal. Ia pikir Naila hanya sedang putus asa. Namun sorot matanya terlalu serius untuk dianggap main-main. "Apa maksud Nona Naila?" Suara Raka bergetar pelan. "Aku butuh seseorang untuk melindungi nama baikku. Untuk menutupi semua ini dari ayah dan dunia luar. Aku tidak bisa mempercayai siapapun, kecuali kau. Kau tidak akan mengkhianati aku, kan?" Naila menahan napas, ada rasa takut di balik tatapan tajamnya. Raka mundur selangkah. Dalam pikirannya, semua terasa mustahil. Ia hanya sopir. Sedangkan Naila, pewaris tunggal keluarga kaya raya. Dunia mereka terlalu jauh untuk dipersatukan. Namun saat ia melihat mata Naila yang penuh rasa putus asa itu, hatinya ikut bergetar. "Aku tidak bisa memaksa," lanjut Naila pelan. "Kalau kau tidak mau, aku akan hadapi semuanya sendiri." Kalimat itu membuat dada Raka sesak. Ia teringat ibunya di kampung, teringat bagaimana hidupnya penuh perjuangan. Seumur hidup, ia tidak pernah punya kuasa atas apapun. Tapi malam ini, keputusan kecil dari dirinya bisa menyelamatkan hidup seseorang. "Apa ini hanya pura-pura?" tanya Raka dengan suara nyaris berbisik. Naila menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Tapi aku butuhmu, Raka. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang bisa berdiri di sisiku, setidaknya sampai semuanya reda."
Lama Raka terdiam. Angin malam yang masuk dari jendela membuat lampu berayun pelan. Suasana begitu tegang, seolah seluruh rumah ikut menahan napas menunggu jawaban. Dalam dada Raka, ketakutan dan keberanian bertarung hebat. Akhirnya, dengan suara pelan tapi mantap, ia menjawab, "Kalau itu yang bisa menyelamatkanmu, aku siap." Naila menutup matanya sesaat, menahan air mata. Keputusan itu tidak menghapus semua masalah, tapi setidaknya memberi harapan kecil di tengah gelapnya malam. Malam itu, dua dunia yang sangat jauh, dunia seorang pewaris kaya raya dan dunia seorang sopir desa, perlahan mulai saling bersinggungan. Sebuah pernikahan pura-pura akan segera terjadi. Namun mereka berdua sama sekali tidak tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu langit mendung seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Rumah besar keluarga Adistia tampak tenang dari luar, padahal di dalamnya tengah terjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Dalam sebuah ruangan kecil di sayap kanan rumah, Raka berdiri mengenakan kemeja putih polos dan jas sederhana pinjaman pelayan rumah. Jantungnya berdegup sangat kencang. Di seberang ruangan, Naila muncul dengan gaun putih sederhana, tanpa kemewahan seperti pesta pernikahan kalangan atas. Wajahnya terlihat tenang, namun tatapan matanya tajam, menyimpan ribuan perasaan yang tidak diucapkan. Ini bukan pernikahan karena cinta, bukan pula karena kebahagiaan. Ini pernikahan untuk menyelamatkan nama baik. Hanya ada dua saksi dari pihak rumah tangga, seorang penghulu yang dibayar untuk merahasiakan acara ini, dan keheningan panjang yang menyelimuti ruangan. Tidak ada karangan bunga, tidak ada undangan, tidak ada senyuman bahagia. Yang ada hanya kesepakatan diam-diam antara dua jiwa yang sedang mencoba melawan badai dengan cara mereka sendiri. Saat penghulu membacakan ijab kabul, tangan Raka sedikit bergetar. Namun dalam suaranya, tidak ada keraguan. "Saya terima nikahnya Naila Adistia dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Kalimat itu bergema pelan, namun terasa berat. Begitu ijab kabul selesai, Naila menunduk perlahan, matanya berkaca. Bukan karena bahagia, melainkan karena sadar hidupnya kini benar-benar berubah. Raka hanya berdiri kaku. Ia masih belum percaya, dalam waktu singkat, ia bukan lagi hanya sopir. Ia kini menjadi suami sah dari wanita kaya raya yang hidupnya jauh dari jangkauannya. Namun ia tahu, ini bukan dongeng cinta seperti di film. Ini awal dari permainan besar yang harus dijalani tanpa boleh goyah. Setelah acara sederhana itu selesai, Naila menandatangani beberapa berkas penting. "Ini hanya untuk sementara," ucapnya datar. "Kita harus terlihat meyakinkan. Jika ayah tahu, segalanya akan berakhir buruk." Raka mengangguk pelan. Ia tidak keberatan dianggap hanya sebagai pelindung, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Perasaan yang tak ia pahami, campuran antara tanggung jawab dan keinginan melindungi wanita di depannya. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Status Raka kini bukan lagi hanya sebagai sopir, tetapi sebagai suami rahasia Naila. Meski pernikahan itu tidak diketahui dunia luar, pelayan-pelayan rumah besar itu tahu. Mereka hanya diam karena perintah langsung dari Naila. Namun tidak semua mata di rumah itu bisa dibungkam. Salah satu pelayan lama diam-diam mulai curiga. Tatapan sinisnya mengikuti langkah Raka setiap saat, seolah menunggu waktu untuk membuka semua rahasia yang kini mereka simpan rapat-rapat. Sementara itu, Naila harus kembali bekerja seperti biasa, berpura-pura hidupnya baik-baik saja. Senyum palsu ia kenakan di depan semua orang, sementara dalam hatinya hanya ada ketakutan. Raka selalu berada di dekatnya, mengantar ke kantor, menjemput, bahkan kini tinggal di paviliun kecil dekat bangunan utama. Setiap malam, Raka menatap rumah besar itu dari jendela kamarnya. Ia sadar, pernikahan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari ujian berat yang tidak akan mudah. Di luar sana, dunia tidak akan percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari pernikahan yang dimulai dengan kebohongan. Tapi di dalam hati Raka, tekadnya perlahan mengeras. Ia berjanji, seburuk apapun badai yang akan datang, ia tidak akan meninggalkan Naila sendirian. Malam semakin sering terasa panjang bagi Raka. Paviliun kecil tempat tinggalnya kini hanya berjarak beberapa langkah dari bangunan utama rumah megah keluarga Adistia. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki pelayan, denting jam antik di lorong,
Dan sesekali suara Naila berbicara dengan dokter pribadi secara sembunyi-sembunyi. Hari-hari setelah pernikahan rahasia itu terasa sunyi tapi tegang. Meski kini secara sah menjadi suaminya, hubungan mereka tetap menjaga jarak. Naila tetap menjadi majikannya di mata dunia, sedangkan Raka hanyalah sosok bayangan di belakangnya. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Raka bukan lagi sekadar sosok asing di rumah itu. Ia mulai terbiasa menyeduhkan teh untuk Naila di pagi hari, menyiapkan mobil dengan tenang, dan menunggu di lobi kantor hingga Naila selesai rapat. Kebersamaan yang awalnya terasa canggung, kini mulai terasa akrab. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, Naila duduk di kursi taman rumah sambil memegang buku catatan kecil. Raka berdiri tidak jauh darinya, menunggu seperti biasa. Angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Tanpa sadar, Naila menoleh dan menatap Raka cukup lama. "Apa kau tidak lelah hidup seperti ini?" tanya Naila pelan. Raka mengerutkan kening. "Maksud Nona Naila?" "Menjadi bayangan," jawab Naila lirih. "Menjadi seseorang yang tak boleh diketahui dunia. Suami yang harus pura-pura tidak ada." Pertanyaan itu menancap dalam dada Raka. Ia menghela napas pelan. "Aku tidak masalah, Naila. Aku sudah terbiasa hidup tanpa sorotan. Aku hanya ingin kau dan anakmu selamat. Itu saja." Tatapan mata Naila melembut. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Raka sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang benar-benar tulus berada di sisinya. Tatapan itu membuat jantung Raka berdetak sedikit lebih cepat. Hari demi hari, perasaan kecil itu tumbuh pelan tapi pasti. Naila mulai tersenyum tipis saat berbicara dengannya. Ia tidak lagi hanya memerintah, tetapi mulai bercerita sedikit tentang kehidupannya. Tentang ibunya yang sudah tiada. Tentang masa kecilnya yang kesepian meski dikelilingi kemewahan. Raka mendengarkan dengan tenang, dan setiap cerita Naila membuatnya semakin ingin melindunginya. Bukan karena kewajiban, tapi karena hatinya perlahan terpaut. Namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, ada mata-mata yang memperhatikan setiap gerak mereka. Seorang wanita tua yang sudah lama bekerja sebagai pengurus rumah mulai mencurigai perubahan Naila. Ia melihat bagaimana Naila sering duduk bersama Raka di taman. Ia juga mendengar bisikan-bisikan pelayan lain yang heran dengan kedekatan mereka. Malam itu, saat Raka menutup pintu paviliun, wanita tua itu diam-diam berdiri di balik pohon, menatap tajam. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis. "Kalian pikir bisa sembunyi selamanya?" gumamnya lirih. Sementara itu di dalam paviliun, Raka duduk termenung. Ia tahu semakin lama ia berada di sisi Naila, semakin sulit menjaga jarak antara kewajiban dan perasaan. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan pura-pura ini telah menyeret hatinya lebih dalam dari yang seharusnya. Namun ia tidak akan mundur. Biar waktu yang menjawab apakah perasaan ini akan berakhir sebagai luka, atau menjadi satu-satunya cahaya di hidup mereka. Beberapa minggu setelah pernikahan rahasia itu, suasana rumah besar keluarga Aditya mulai berubah. Desas-desus kecil mulai terdengar di antara para pelayan. Tatapan mereka terhadap Raka tak lagi biasa. Ada rasa curiga yang perlahan tumbuh dan menyebar seperti api kecil dalam sekam. Raka menyadari perubahan itu. Setiap kali ia lewat di dapur atau halaman belakang, bisikan-bisikan samar terdengar. Meski mereka tidak berani terang-terangan, Raka tahu bahwa sesuatu sedang berkembang di balik dinding rumah megah ini. Sumber semua itu berasal dari satu orang. Ningsih, wanita parubaya yang sudah bekerja puluhan tahun di rumah keluarga Aditya. Ia dikenal sebagai pelayan paling senior, loyal, namun juga paling tajam dalam mencium perubahan. Matanya awas, telinganya peka, dan ia sangat menghormati sang tuan yang kini sedang berada di luar negeri. Suatu pagi, Ningsih mendatangi Naila saat sang pewaris muda itu sedang bersiap ke kantor. "Nona, boleh saya bicara sebentar?" Suaranya tenang tapi matanya tajam. Naila sedikit kaget, tapi mengangguk. "Ada apa, Ningsih?" "Belakangan saya sering melihat Nona dan Raka terlalu dekat. Tidak seperti hubungan antara majikan dan sopir. Apa ada sesuatu yang saya perlu tahu?" Pertanyaan itu membuat wajah Naila seketika tegang. Tangannya yang sedang merapikan skarf berhenti bergerak. "Kau terlalu banyak mengira-ngira, Ningsih," jawabnya datar. "Aku dan Raka hanya bekerja sama. Tidak lebih."
Namun Ningsih tidak mudah diyakinkan. Maaf, Nona. Saya sudah lama bekerja di rumah ini. Saya tahu jika ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau Tuan sampai tahu, Nona akan dalam masalah besar. Kalimat itu menusuk Naila seperti pisau. Ia mencoba menjaga ekspresi wajahnya agar tetap tenang. Urus saja pekerjaanmu, Ningsih, ucap Naila dingin lalu melangkah pergi. Namun jauh di dalam hatinya, Naila sadar, waktunya mulai menipis. Sore harinya, saat Raka menjemput Naila di depan gedung kantor, ia melihat wanita itu tidak seperti biasanya. Wajahnya tegang, matanya gelisah. Dalam perjalanan pulang, ia hanya diam sambil menatap keluar jendela. Raka yang duduk di balik kemudi ikut merasakan ketegangan itu. Ada apa? Akhirnya Raka bertanya pelan. Naila menarik napas panjang. Seseorang mulai mencurigai kita. Ningsih, dia terlalu tajam. Aku takut semua ini terbongkar sebelum ayah pulang. Raka mengepalkan tangannya di atas kemudi. Ia tahu betul, jika rahasia ini terungkap, bukan hanya Naila yang akan hancur. Dirinya pun bisa kehilangan segalanya, bahkan mungkin diusir dalam keadaan hina. Kita harus hati-hati mulai sekarang, ucap Naila lirih. Jangan ada yang tahu kita menikah. Tidak satu orang pun. Raka mengangguk pelan. Ia sudah siap sejak awal untuk menjalani pernikahan ini dalam bayangan. Tapi kini, bayangan itu mulai diganggu oleh mata-mata yang tak bisa mereka hindari. Malamnya, saat semua pelayan sudah tidur, Raka berdiri di halaman belakang, memandangi langit gelap. Angin malam membawa aroma tanah basah. Ia menggenggam cincin tipis di jarinya, cincin yang menjadi bukti pernikahan rahasia itu. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan menjaga Naila sampai akhir. Namun di sudut rumah, Ningsih kembali mengamati mereka dari balik tirai dapur. Tatapannya tajam, bibirnya mengerucut seolah menyimpan sesuatu. Ia tidak akan tinggal diam. Baginya, kehormatan keluarga Aditya adalah segalanya. Dan jika ia menemukan bukti, rahasia itu akan ia bongkar dengan tangannya sendiri. Pagi itu rumah besar keluarga Aditya terasa berbeda. Suasananya tidak lagi tenang seperti biasanya. Beberapa pelayan berbisik pelan di pojok dapur. Mata mereka sesekali melirik ke arah paviliun tempat Raka tinggal. Ningsih berjalan dengan langkah cepat, membawa secangkir teh ke ruang tengah. Ekspresinya tenang, tapi dalam kepalanya ia menyusun rencana. Naila duduk di ruang makan dengan wajah pucat. Sejak fajar ia tidak tenang. Ia tahu Ningsih menyimpan sesuatu. Tatapan pelayan senior itu sejak kemarin terlalu menusuk, seolah menelanjangi semua rahasia yang ia sembunyikan. Sementara perutnya yang kini mulai sedikit membesar, membuat semuanya semakin sulit untuk disamarkan. Ketika Raka masuk ke ruang makan untuk menyiapkan mobil, Naila segera melirik ke sekeliling. Pelayan-pelayan lain sedang sibuk, tapi mata Ningsih terus mengikuti langkah mereka berdua. Raka menunduk sopan, tapi dari sorot matanya, Naila tahu ia juga menyadari tekanan itu. Kita tidak bisa terus seperti ini, bisik Naila pelan sambil berpura-pura membaca dokumen. Apa maksudmu? Tanya Raka lirih. Perutku mulai kelihatan, Raka. Kalau ayah pulang dan tahu aku hamil tanpa penjelasan, semuanya akan hancur. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan ini terlalu lama. Raka menarik napas berat. Ia menyadari kebenaran dari kata-kata itu. Pernikahan rahasia mereka hanyalah perisai tipis yang sewaktu-waktu bisa robek. Dunia Naila terlalu besar untuk ditipu selamanya. Saat mereka berdua beranjak menuju mobil, langkah mereka tiba-tiba terhenti. Ningsih berdiri di depan pintu, menyilangkan tangan dengan tatapan tajam. Nona Naila, sopir, ucapnya dingin, kita perlu bicara. Naila membeku sesaat. Kalau soal pekerjaan, bicaralah nanti, jawabnya datar, berusaha tenang. Namun Ningsih tidak bergeming. Saya tidak bodoh, Nona. Perut Nona sudah berubah. Cara kalian berdua saling memandang juga berbeda. Apa kalian pikir semua orang di rumah ini tidak melihat? Raka mengepalkan tangannya, tapi Naila memberi isyarat halus agar ia tetap diam. Ningsih, jaga ucapanmu, ucap Naila dengan suara rendah tapi tajam. Justru saya sedang menjaganya, balas Ningsih cepat. Saya hanya butuh satu jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi?
Ruangan itu mendadak sunyi. Hanya suara angin yang menerpa jendela. Naila berdiri tegak, matanya tajam menatap pelayan tua itu. Ia tahu Ningsih tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran. "Kau tidak perlu tahu," jawab Naila akhirnya dengan nada tajam. "Lakukan tugasmu. Tidak lebih." Ningsih menyipitkan mata. "Kalau Tuan sampai tahu ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini, aku tidak akan ikut menanggung akibatnya. Aku akan mengatakan yang kulihat, Nona." Setelah mengatakan itu, Ningsih berbalik meninggalkan mereka. Tapi kata-kata itu menggema kuat di dada Naila dan Raka. Itu bukan ancaman kosong. Itu peringatan. Di dalam mobil, Naila hanya terdiam. Tangannya menggenggam perutnya erat, jantungnya berdetak cepat. "Waktu kita semakin sedikit," ucapnya lirih. Raka menatap lurus ke depan. Tatapannya keras, seperti baja yang sedang ditempa. "Kalau waktu kita sedikit, maka aku harus berdiri lebih kuat di sampingmu. Apapun yang terjadi, Naila, aku tidak akan biarkan mereka menjatuhkanmu." Naila menunduk, matanya mulai berkaca. Ia tidak pernah merasa serumit ini. Tekanan keluarga, rahasia yang nyaris terbongkar, dan kehadiran Raka yang kini bukan lagi sekadar sopir. Sementara itu, di dalam rumah, Ningsih duduk di dapur sambil menatap secangkir teh yang sudah dingin. Ia mengusap dagunya pelan. Dalam benaknya, ia menyusun langkah berikutnya. Ia yakin, kebenaran besar sedang menunggu untuk dikuak. Sore itu langit Jakarta mendung. Angin berhembus pelan membawa aroma hujan. Di dalam rumah besar keluarga Adistia, ketegangan kian terasa. Semua pelayan bergerak canggung, seolah ada sesuatu yang akan meledak dalam waktu dekat. Di ruang tamu, Ningsih berjalan mondar-mandir. Wajahnya kaku, matanya tajam. Ia baru saja mendapat kabar bahwa Tuan Adistia pulang lebih awal dari perjalanan luar kota. Itu artinya, rahasia besar Naila dan Raka bisa pecah kapan saja. Naila duduk di sofa ruang kerjanya. Tangannya gemetar saat membaca pesan dari sekretaris ayahnya yang memberitahu bahwa mobil keluarga sudah mendekati gerbang. Perutnya kini benar-benar tidak bisa disembunyikan dengan long dress atau tas besar lagi. Selama ini ia mengulur waktu, berharap ada keajaiban, tapi sore itu ia tahu, waktunya habis. Raka berdiri di depan paviliun, menatap gerbang besar rumah itu. Mobil hitam mewah berhenti dengan suara rem pelan. Tuan Adistia turun dengan wajah tegas, tubuh tegap, dan sorot mata tajam. Di sampingnya, Nyonya Adistia, ibunya Naila, tampak anggun namun penuh kekhawatiran. "Naila di mana?" Suara Tuan Adistia dalam dan berat. "Di ruang kerja, Tuan," jawab Ningsih cepat. Tatapannya sempat bertemu dengan mata Naila yang mengintip dari balik tirai. Naila mundur selangkah, napasnya memburu. Ia tahu ayahnya bukan orang yang mudah dibohongi. Pintu ruang kerja terbuka keras. "Naila." Suara itu membuat jantung Naila seperti berhenti berdetak. Ia perlahan berdiri, mencoba tersenyum, tapi ayahnya langsung menatap tajam ke arah perutnya. "Apa ini?" Suaranya menggelegar. Naila terdiam. Dunia seakan berhenti. Ibunya menutup mulut dengan tangan, air mata mulai menggenang. "Kau hamil?" Tidak ada jawaban. Naila hanya menunduk. Tangannya menggenggam ujung meja seolah mencari pegangan agar tak roboh. Dalam sekejap, semua rahasia yang ia sembunyikan berbulan-bulan runtuh begitu saja. "Siapa ayahnya?" bentak Tuan Adistia. Suasana ruangan menjadi mencekam. Pelayan-pelayan di luar ruangan saling pandang, berusaha mendengar tapi tak berani masuk. Raka yang sedari tadi berdiri di dekat pintu paviliun menggenggam erat gagang pintu. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Naila menutup mata, menahan air mata yang mulai jatuh. Suara ayahnya menggema di kepalanya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Akhirnya dengan suara bergetar ia menjawab lirih, "Raka, ayah." Raka ayah dari anak ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang membeku. Wajah Tuan Adistia mengeras, matanya memandang tajam seperti kilatan petir. "Raka?" Suaranya menurun tapi justru terdengar lebih menakutkan. Pintu paviliun terbuka. Raka melangkah masuk dengan wajah tegang namun tegas. Tatapannya lurus ke arah Tuan Adistia. "Ya, Tuan."
Saya suaminya. Kami sudah menikah secara siri beberapa bulan lalu. Suara Raka terdengar jelas. Namun di telinga Tuan Aditya kalimat itu bagai palu yang menghancurkan harga dirinya. Napasnya memburu, dadanya naik turun. Ia menghentak meja dengan keras, hingga hening ruangan pecah oleh suara benturan kayu. "Kau sopir," bentaknya dengan mata menyala. "Kau berani menodai keluargaku?" "Tidak, Tuan. Saya tidak menodainya," jawab Raka pelan tapi mantap. "Saya menikahinya karena saya ingin melindungi dia dan anak yang ada di dalam kandungannya." Ningsih yang berdiri di ambang pintu menunduk. Semua pelayan membisu. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Tuan Aditya melangkah mendekati Raka, matanya menyala penuh amarah. "Kau pikir statusmu pantas mendampingi anakku? Kau cuma sopir. Kau cuma orang kampung. Dan kau pikir dengan pernikahan siri kotor itu, kau bisa jadi bagian dari keluarga ini?" Raka tetap berdiri tegak. Ia tahu ia tidak punya kekayaan, tidak punya kekuasaan. Tapi dalam hatinya ada satu hal yang tidak dimiliki siapapun di ruangan itu. Keberanian. "Saya mungkin hanya sopir, Tuan," ucap Raka tegas. "Tapi saya akan bertanggung jawab atas Naila dan anak kami. Saya tidak akan lari." Suasana semakin panas. Ibunda Naila menangis. Naila akhirnya mendekat dan berdiri di samping Raka. Tangannya menggenggam lengan pria itu erat. "Ayah, aku yang memilihnya. Aku yang meminta dia menikahiku." "Diam," bentak ayahnya keras. Naila terkejut dan mundur setengah langkah. "Mulai malam ini," suara Tuan Aditya berat dan dingin, "kau tidak lagi anakku jika kau memilih pria ini." Ucapan itu mengguncang seluruh ruangan. Naila terdiam membeku, sementara Raka mengepalkan tangannya dengan rahang mengeras. Mereka tahu, ini awal dari badai besar yang tak bisa lagi dihindari. Malam itu turun hujan deras. Petir menyambar langit Jakarta seperti mengiringi badai di dalam rumah keluarga Aditya. Setelah ucapan tajam dari ayah Naila, suasana berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Naila berdiri di tengah ruangan besar itu, basah oleh air mata. Raka berdiri di sampingnya, tubuhnya tegak namun matanya menyimpan kegelisahan yang dalam. Pelayan-pelayan diam seribu bahasa, hanya bisa menyaksikan pertengkaran besar yang baru saja terjadi. "Bawa laki-laki itu keluar dari rumah ini sekarang juga," ucap Tuan Aditya dingin kepada satpam rumah. Namun sebelum satpam bergerak, Naila berteriak lantang, "Jangan sentuh dia. Dia suamiku." Suaranya bergetar namun penuh keberanian. Raka terkejut, tak menyangka Naila akan sekeras itu melawan ayahnya. Tuan Aditya membalikkan badan dengan tatapan menusuk. "Kau lebih memilih sopir daripada keluargamu sendiri." Naila mengangkat dagunya. "Aku tidak memilih harta atau derajat, Ayah. Aku memilih orang yang bertanggung jawab." Kalimat itu membuat Tuan Aditya menghempaskan vas bunga ke lantai. Suaranya pecah keras membuat semua orang terperanjat. "Kau mempermalukan keluargamu. Kau membawa aib besar bagi nama baik kita," teriaknya penuh amarah. Raka maju selangkah, berdiri di antara Naila dan ayahnya. "Tuan, saya tidak pernah bermaksud mempermalukan siapapun. Saya mencintai Naila. Saya akan menikahinya secara resmi jika Tuan izinkan." "Cukup," bentaknya sambil menunjuk ke arah Raka. "Kau pikir ini tentang cinta? Dunia ini tidak sesederhana itu, Raka. Kau tidak pantas." Kata-kata itu menusuk seperti pisau tajam. Tapi Raka tetap berdiri tegak. Hujan di luar terdengar semakin deras, seperti ikut menyaksikan pertarungan batin di dalam rumah itu. "Nyonya." Aditya akhirnya melangkah maju, matanya sembab karena tangis. Ia memegang tangan suaminya dengan pelan. "Sudahlah. Ini anak kita. Dia sudah hamil. Menolak kenyataan tidak akan mengubah apapun." Tuan Aditya menepis pelan tangan istrinya. "Jangan ikut campur. Aku tahu apa yang terbaik untuk keluarga ini." Naila semakin tidak tahan. "Ayah, dengarkan aku. Aku mencintai Raka. Dia bukan orang jahat. Dia menemaniku saat aku ditinggalkan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah hancur." "Cukup, Naila." Ayahnya berteriak. "Kalau kau tetap memilihnya,
maka mulai malam ini kau tidak akan lagi tinggal di rumah ini. Ucapan itu membuat Naila membeku. Suara rintik hujan seperti tiba-tiba hilang, digantikan oleh detak jantungnya yang berdentum keras. Raka meraih tangan Naila, menggenggamnya erat. Kalau kau harus pergi, aku akan ikut. Kita akan hadapi semua ini bersama, bisiknya lirih tapi tegas. Air mata Naila mengalir deras. Di satu sisi ada keluarganya, darah daging yang membesarkannya. Di sisi lain ada Raka, pria sederhana yang siap melindunginya tanpa pamrih. Tanpa menunggu jawaban, Tuan Aditya menunjuk ke arah pintu. Keluar dari rumah ini sekarang. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Naila terisak. Ayah. Keluar, bentak ayahnya dengan suara menggelegar. Raka menarik napas panjang. Ia tidak bisa memaksa keluarga itu menerima dirinya sekarang. Tapi ia juga tidak akan membiarkan Naila berjalan sendiri. Dengan mantap, ia menggenggam tangan Naila dan melangkah menuju pintu keluar. Pelayan-pelayan hanya bisa menunduk, menyaksikan putri majikannya meninggalkan rumah besar itu dalam derasnya hujan malam. Ningsih, yang paling dekat dengan Naila, menitikkan air mata tanpa suara. Hujan mengguyur tubuh mereka. Dingin menusuk tulang. Namun di balik semua itu, Raka dan Naila saling berpegangan, menyadari satu hal, hidup mereka baru saja berubah selamanya. Hujan malam itu terus mengguyur deras. Jalanan kota Jakarta yang biasanya ramai, kini lengang dan sunyi. Raka dan Naila berjalan cepat menuju halte terdekat sambil menggenggam satu sama lain erat-erat. Pakaian mereka basah kuyup, tapi tak satu pun dari mereka melepaskan genggaman tangan itu. Naila menunduk, menahan tangis yang tak henti mengalir. Sepanjang hidupnya ia selalu hidup nyaman dalam kehangatan rumah mewah dan kasih sayang keluarga. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia meninggalkan semuanya. Raka melirik ke arah Naila. Wajah gadis itu pucat, matanya bengkak, tapi dalam tatapan itu ada keberanian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kita akan baik-baik saja, ucap Raka pelan. Naila mengangguk, meski air matanya terus mengalir. Aku takut, Raka, lirihnya. Aku juga, jawab Raka jujur. Tapi aku janji, aku akan jagain kamu dan anak kita. Mereka akhirnya tiba di sebuah kontrakan kecil yang sudah lama disewa Raka. Bangunannya sederhana, berdinding semen kasar, atapnya bocor di beberapa sudut. Namun malam itu tempat kecil itulah satu-satunya pelindung mereka. Raka buru-buru menyalakan lampu redup di ruang utama, lalu mengambil handuk bersih. Kamu duduk dulu, Nay. Aku buatkan air hangat, katanya sambil mengelap sisa air hujan di wajah Naila. Naila duduk pelan di kursi kayu yang sudah mulai lapuk. Ia menatap sekeliling ruangan itu. Tidak ada perabot mewah, hanya satu lemari kecil, meja sederhana, dan kasur busa tipis di sudut kamar. Semua sangat jauh berbeda dari kehidupannya dulu. Tapi entah kenapa, malam itu ia justru merasa lebih tenang berada di samping Raka. Raka kembali membawa segelas air hangat. Minum ini dulu, ujarnya lembut. Terima kasih, jawab Naila lirih. Tangannya bergetar saat menerima gelas itu. Malam semakin larut. Hujan belum juga reda. Angin masuk lewat celah jendela, membuat suasana makin dingin. Raka menyalakan tungku kecil untuk menghangatkan ruangan. Maaf, tempatku tidak seperti rumahmu, ucap Raka pelan. Tapi aku akan berusaha bikin kamu nyaman di sini. Naila menggeleng pelan. Aku tidak butuh kemewahan, Raka. Aku hanya butuh kamu di sampingku. Ucapan itu membuat dada Raka sesak oleh perasaan haru. Ia bukan pria kaya, bukan pula pria sempurna. Tapi malam itu ia berjanji dalam hatinya, ia akan bekerja sekuat tenaga untuk membuat Naila dan anak mereka hidup layak. Beberapa saat kemudian, Naila mulai merasakan nyeri di perutnya. Tangannya refleks memegangi perut yang membuncit lembut. Raka langsung panik. Kamu kenapa? Sakit? Tidak. Naila menggeleng lemah. Anak kita, menendang. Raka terdiam. Ia mendekat, berlutut di depan Naila, dan menyentuh perutnya dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehidupan kecil yang akan segera mereka sambut. Maaf, karena kamu harus menjalani semua ini, ucap Naila lirih sambil menangis pelan. Jangan minta maaf, jawab Raka cepat.
Kita akan lewati semuanya bareng. Aku janji. Di luar, suara hujan mulai melemah. Namun di dalam hati mereka, badai kehidupan baru saja dimulai. Mereka harus menghadapi dunia dengan tangan kosong, hanya bermodalkan keberanian dan cinta. Raka menatap perut Naila dengan mata yang basah. Dalam keheningan malam, ia bersumpah akan menjaga wanita itu sampai akhir hidupnya. Apapun rintangannya, ia tak akan pernah membiarkan Naila merasa sendirian lagi. Pagi itu matahari belum sepenuhnya terbit. Suasana di kontrakan kecil itu masih remang. Raka sudah bangun sejak subuh, duduk di lantai dengan wajah tegang. Ia sadar, mulai hari ini kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan hanya seorang sopir. Ia kini menjadi suami dan calon ayah. Naila masih tertidur di kasur tipis dengan tubuh meringkuk. Selimut kusam membungkus tubuhnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi damai. Raka menatapnya lama. Di matanya, Naila bukan lagi gadis manja yang tinggal di rumah besar. Ia kini wanita kuat yang berani melawan dunia demi cintanya. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Kontrakan itu berada di pinggiran kota, dikelilingi gang sempit dan rumah-rumah padat penduduk. Raka berdiri pelan, lalu mencuci muka di kamar mandi kecil di sudut belakang rumah. Ia membuka dompetnya. Hanya ada beberapa lembar uang lusuh. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Naila selama sebulan, apalagi biaya persalinan nanti. Napasnya berat. Tapi justru tekanan itulah yang membuat tekadnya semakin kuat. Raka, suara lembut Naila terdengar dari dalam kamar. Raka segera masuk. Naila sudah duduk bersandar di dinding, rambutnya terurai berantakan. Ia tersenyum kecil meski matanya masih sembab karena menangis semalaman. "Kamu belum berangkat kerja?" "Belum," jawab Raka pelan. "Aku lagi mikirin bagaimana cara kita mulai semuanya dari awal." Naila menunduk. Ia tahu keputusannya semalam telah memutus semua kenyamanan hidup yang biasa ia nikmati. Tapi dalam hatinya, tidak ada penyesalan sedikit pun. "Aku akan bantu, Rak. Aku gak mau jadi beban buat kamu." Raka menggeleng. "Kamu sekarang harus fokus jaga kandungan. Aku yang tanggung jawab cari nafkah." "Aku gak mau cuma diam," jawab Naila lirih. "Aku terbiasa punya aktivitas. Aku gak kuat kalau cuma duduk dan mikirin masalah terus." Raka terdiam. Ia paham, Naila bukan tipe wanita lemah. Tapi kehidupan di sini tidak seperti rumah besar keluarga Aditya. Ini dunia keras, dunia di mana orang harus kuat untuk bertahan. Siang harinya, Raka kembali ke rumah lama tempat ia bekerja sebagai sopir, bukan untuk mengemis, tapi untuk mengembalikan kunci mobil dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Namun begitu ia tiba di halaman rumah besar itu, dua satpam langsung menghadangnya dengan wajah sinis. "Ngapain kamu kesini?" salah satu dari mereka bertanya ketus. "Aku cuma mau balikin kunci mobil," jawab Raka tenang. "Kau gak punya hak lagi masuk sini. Kamu udah bikin malu keluarga besar ini," sindir satpam satunya sambil mendorong bahu Raka pelan. Raka mengepalkan tangan tapi menahan diri. Ia tidak ingin mencari keributan. "Aku gak mau masalah. Aku cuma mau kasih ini," katanya sambil menyerahkan kunci. Tiba-tiba, suara berat Tuan Aditya terdengar dari arah teras. "Biarkan dia masuk." Satpam segera menyingkir. Raka melangkah perlahan. Tuan Aditya berdiri tegap dengan jas rapi, matanya tajam menusuk. "Apa maumu?" tanyanya dingin. "Aku gak mau apa-apa," jawab Raka tenang. "Aku cuma mau ngembaliin kunci dan pamit dengan cara baik-baik." Tuan Aditya mendengus sinis. "Kau pikir dengan pamit seperti ini kau akan dianggap terhormat? Kau sopir yang berani mempermalukan keluargaku. Orang sepertimu tidak punya harga diri." Kalimat itu menusuk dalam. Tapi Raka tidak membalas. Ia mengangkat kepalanya tinggi. "Harga diri bukan ditentukan dari status, Tuan, tapi dari tanggung jawab seorang pria." Wajah Tuan Aditya mengeras. "Tanggung jawab? Kau menghancurkan masa depan anakku." "Aku tidak menghancurkan siapapun," jawab Raka mantap. "Aku justru melindungi dia saat orang lain meninggalkannya." Keduanya saling bertatap dalam keheningan. Tak ada yang menyerah. Raka tahu, pria di depannya tidak akan mudah menerima kenyataan ini. Tapi ia juga tidak akan pernah mundur.
Pergi dari sini, ucap Tuan Aditya akhirnya. Dan jangan pernah berharap kau akan diakui sebagai bagian dari keluarga ini. Raka menunduk hormat, lalu melangkah pergi dengan langkah tegap. Hatinya perih, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa sakit itu. Ia tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Siang itu, terik matahari begitu menyengat. Raka melangkah cepat menyusuri gang sempit dengan keringat bercucuran. Di tangannya ada sebuah map lusuh berisi dokumen lamaran kerja. Setelah keluar dari rumah keluarga Aditya, ia harus mencari penghasilan sendiri demi Naila dan anak mereka yang akan lahir. Sudah 4 tempat ia datangi sejak pagi. Semua menolak. Alasannya sama, kami tidak butuh sopir baru. Penolakan demi penolakan mulai menggerus semangatnya. Namun bayangan wajah Naila membuatnya tak boleh menyerah. Sementara itu, di kontrakan kecil, Naila duduk di kursi kayu sambil mengelus perutnya yang kian membesar. Nafasnya pelan namun matanya cemas. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Raka, tapi ia juga tahu tidak mudah hidup dengan kondisi seperti sekarang. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Ningsih muncul di depan pintu membawa tas plastik berisi makanan. "Nai, aku datang," ucapnya pelan. Naila langsung memeluk sahabatnya itu. "Ningsih, makasih ya udah datang." Ningsih mengusap air mata Naila. "Kamu pikir aku bakal ninggalin kamu? Aku bakal temani kamu sampai kamu kuat lagi." Kehadiran Ningsih membawa sedikit kehangatan di tengah kerasnya hidup yang mulai menekan Naila. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tetap takut. Ia tahu hidup di luar tembok rumah megah keluarganya tidak semudah yang ia bayangkan. Sore hari, Raka akhirnya pulang dengan langkah berat. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya kusut, dan matanya sayu. Naila langsung berdiri menyambutnya. "Kamu belum makan?" Raka tersenyum kecil, mencoba menutupi kelelahan. "Belum, tapi gak apa-apa." Ningsih cepat-cepat mengeluarkan makanan dari plastik. "Makan dulu, gak boleh kelaparan, kamu kepala rumah tangga sekarang," ujarnya sambil setengah memaksa. Raka tertawa kecil. Tapi di dalam dadanya, beban semakin berat. Ia merasa belum pantas menyebut dirinya kepala rumah tangga, kalau belum bisa memberikan kehidupan layak untuk Naila. Setelah makan, mereka duduk bertiga di ruang utama kontrakan. Suasana mulai hening. Hujan rintik-rintik turun lagi di luar sana. "Aku coba kerja ke beberapa tempat," ucap Raka lirih. Tapi semua nolak. Naila menggenggam tangannya erat. "Jangan nyerah, Rak. Aku percaya kamu bisa lewati semua ini." Ningsih menatap Raka serius. "Rak, aku dengar di pabrik ekspedisi dekat sini lagi butuh sopir truk. Gajinya memang gak besar, tapi lumayan buat awal." Mata Raka berbinar sedikit. "Beneran?" "Iya, tapi kerjanya berat. Jam kerjanya panjang. Kamu siap?" Raka mengangguk tegas. "Berat gak masalah. Selama aku bisa kasih makan Naila dan anak kami, aku siap kerja siang malam." Malam itu, setelah Ningsih pulang, Naila duduk di samping Raka di atas kasur tipis mereka. Lampu redup menggantung di langit-langit, suara hujan menetes dari atap bocor. "Aku bangga sama kamu, Rak," ucap Naila pelan. Raka menoleh, memandangi wajah istrinya itu. "Jangan bangga dulu, perjuangan kita baru mulai." Naila menatap mata Raka dalam-dalam. Meski hidup mereka kini jauh dari kemewahan, ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta, ketulusan. Raka bukan hanya pria yang mencintainya, tapi juga lelaki yang mau berjuang bersamanya dari titik nol. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka terusir dari rumah besar, keduanya merasakan harapan kecil. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat mereka bertahan menghadapi hari esok. Pagi itu, udara terasa panas dan berdebu. Raka berdiri di depan gerbang besar pabrik ekspedisi dengan pakaian sederhana. Keringat dingin membasahi telapak tangannya, bukan karena terik matahari, melainkan karena tegang. Di hadapannya ada kesempatan untuk mengubah hidupnya dan Naila. Di sisi gerbang, beberapa sopir truk tengah berkumpul. Tubuh mereka kekar, wajahnya keras, dan sebagian besar tampak sudah terbiasa dengan pekerjaan berat. Seorang mandor berperawakan besar keluar dari kantor kecil. "Siapa yang mau daftar?" Suaranya lantang. Raka melangkah maju. "Saya,
Pak. Mandor itu menyipitkan mata, menilai Raka dari ujung kepala hingga kaki. Kamu pernah bawa truk kontainer? Belum pernah, Pak. Tapi saya pernah jadi sopir pribadi. Saya bisa nyetir dengan baik, jawab Raka mantap. Mandor tertawa kecil, nada meremehkan terdengar jelas. Beda jauh, Nak. Ini bukan mobil keluarga. Ini truk besar. Jalanan gak selalu mulus. Kamu siap begadang, kerja lembur, dan ngelawan kerasnya jalanan? Raka mengangguk tanpa ragu. Saya siap, Pak. Mandor itu menghela napas. Baik, kita butuh orang. Tapi ingat, kalau kamu gak kuat, jangan nangis di tengah jalan. Mulai besok kamu ikut pelatihan 2 minggu. Kalau lolos, baru kamu resmi kerja. Terima kasih, Pak, ucap Raka dengan mata berbinar. Sementara itu, di kontrakan kecil, Naila sedang membereskan dapur seadanya. Meski tubuhnya mulai terasa berat karena usia kehamilan yang makin besar, ia tetap berusaha melakukan hal-hal kecil agar rumah itu terasa lebih hidup. Ningsih datang membawa beberapa bungkusan. Nai, aku bawain sedikit lauk. Kamu harus makan yang bergizi, kamu kan lagi hamil. Naila tersenyum lemah. Makasih, Ningsih. Kamu selalu ada buat aku. Udah gak usah basa-basi. Aku temenin kamu biar gak kesepian, ujar Ningsih sambil duduk di kursi kayu. Raka udah dapat kerja belum? Dia lagi coba ke pabrik ekspedisi, jawab Naila dengan nada harap-harap cemas. Semoga diterima. Sore harinya, suara langkah kaki cepat terdengar dari depan kontrakan. Pintu terbuka, dan Raka masuk dengan wajah penuh semangat meski bajunya berdebu dan peluh membasahi tubuhnya. Naila berdiri dengan mata berbinar. Gimana, Rak? Raka mengangguk. Aku diterima ikut pelatihan. Kalau lulus, aku langsung kerja. Naila langsung memeluknya erat. Allah, terima kasih, bisiknya dengan air mata haru yang tak tertahan. Malam itu, mereka duduk di depan kontrakan, memandangi langit malam yang bertabur bintang samar. Hujan sudah berhenti sejak sore, menyisakan hawa lembab dan angin malam yang pelan. Raka menggenggam tangan Naila. Aku janji, Nai, aku bakal kerja keras. Aku gak mau kamu dan anak kita hidup susah. Aku gak punya harta, tapi aku punya tenaga dan tekad. Naila menatap suaminya itu dengan mata basah. Aku percaya sama kamu. Sejak awal aku milih kamu, bukan karena harta, tapi karena aku tahu, kamu gak akan ninggalin aku. Angin malam berhembus pelan, membawa keheningan yang menenangkan. Dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan harapan baru. Bukan dari kemewahan, tapi dari keyakinan bahwa selama mereka saling menggenggam tangan, semua badai pasti bisa dilewati. Pagi buta, sebelum matahari muncul, suara deru mesin truk menggema di halaman pabrik ekspedisi. Raka berdiri bersama belasan calon sopir lainnya. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena semangat dan tekanan yang membuncah dalam dadanya. Mandor pabrik berjalan di depan barisan mereka. Dengar baik-baik, suaranya lantang. Mulai hari ini, kalian semua akan ikut pelatihan. Siapa yang gak kuat, boleh mundur sekarang. Ini bukan kerjaan main-main. Jalanan bisa keras. Cuaca gak selalu bersahabat. Kalian harus tahan lapar, kantuk, dan hujan. Siapa siap? Siap? Seru semua calon sopir serempak, termasuk Raka. Pelatihan dimulai. Hari pertama mereka disuruh menghafal rute perjalanan, cara bongkar muat barang, hingga menguasai teknik mengemudi truk besar. Raka awalnya sedikit canggung mengendalikan setir besar itu, tapi setiap kali lelah mulai menyerang, wajah Naila dan bayangan anak yang akan lahir menjadi sumber tenaganya. Mandor memperhatikan setiap peserta dengan mata tajam. Beberapa pria mulai mengeluh dan menyerah, tapi Raka justru makin gigih. Ketika disuruh mengangkat karung berat ke dalam bak truk, pundaknya terasa panas, namun langkahnya tidak goyah. Siang menjelang, peluh membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya berat, namun matanya menyala. Mandor mendekat dan menepuk pundaknya. Anak muda, kamu kelihatan keras kepala. Saya suka. Terusin begitu. Sementara itu di kontrakan, Naila duduk di kursi kayu sambil mengelus perutnya.
Gerakan kecil dari dalam kandungan membuat matanya basah. "Nak, ayahmu lagi kerja keras di luar sana buat kamu," bisiknya lirih. Ningsih datang membawa beberapa potong baju bayi bekas namun masih layak pakai. "Nai, ini buat kamu. Teman warung sebelah kasih. Katanya anaknya udah gede. Masih bagus kok." Naila terharu. "Makasih ya, Ningsih. Aku gak nyangka masih banyak orang baik di luar sana." Hari demi hari pelatihan berjalan berat. Raka mulai terbiasa bangun sebelum subuh, bekerja di bawah panas matahari, mengangkat barang berat, dan belajar mengemudi jarak jauh. Tangan dan punggungnya mulai penuh lecet. Tapi setiap kali rasa sakit datang, ia hanya tersenyum dalam hati. Biar lecet